Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia semua untuk kelas 12 MIPA dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi dengan mata pelajaran fisika pada pembahasan hukum Kirchhoff. Hukum pertama Kirchhoff itu jumlah arus yang masuk. Ya, ini titik cabang. Jadi jumlah arus yang masuk titik cabang sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik cabang pada sebuah rangkaian. Apakah itu rangkaian majemuk atau rangkaian jembatan Wheatstone atau untuk yang model loop, ya. Jadi jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar atau meninggalkan titik cabang. Misalnya di sini yang masuk adalah I2 dan I4. Jadi kita lihat panahnya ya. Yang masuk I2 dengan I4. Kemudian yang keluar itu I1, I3, dan I5. Jadi di sini I2 dan I4 itu kita jumlah, ini yang masuk, sama dengan yang meninggalkan. Jadi I1, I3, dan I5. Mudah kan untuk hukum 1 Kirchhoff. Berikutnya hukum 2 Kirchhoff. Pada rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik sumber arus sama dengan jumlah aljabar penurunan potensial atau hasil perkalian antara kuat arus dengan hambatan. Jadi ini yang merupakan hukum 2 Kirchhoff. Sigma GGL ditambah dengan jumlah I kalikan R sama dengan 0. Itu boleh Anda sebutkan hukum 2 Kirchhoff. Jumlah dari gaya gerak listrik dengan jumlah arus, kuat arus, dan hambatan sama dengan 0. Karena dalam suatu rangkaian yang tertutup. Rangkaian tertutup itu seperti apa? Jadi rangkaian tertutup itu jika arus itu bergerak dari A, kemudian ke B ya, ini kemudian ini ke sini kembali lagi ke A. Nah ini rangkaian tertutup namanya. Paham ya? Berikutnya ketentuan-ketentuan yang harus yang menjadi kesepakatan. Semua hambatan dihitung positif. Jumlah E bernilai positif jika arah arusnya itu benar. Dalam elemen itu arus itu mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Ini ya. Ini arah arus. Bernilai negatif jika berlawanan, seharusnya arah arusnya kan begini. Nah, di dalam elemen itu arus mengalir dari muatan negatif ke muatan positif. Maka kalau komposisinya seperti ini min, ini plus. Jadi di dalamnya itu nah ini arus mengalir. Di dalam elemen itu arus mengalir dari muatan negatif ke muatan, dari muatan negatif
ke muatan yang positif. Kalau seperti ini. Nah, kalau yang bawah, yang nomor 3, itu kan ini yang panjang, ya. Yang panjang, kemudian yang pendek. Jadi ini min, ini plus. Sehingga arusnya mengalirkan begini, berlawanan. Nah, arus mengalirnya dari min ke plus. Nah, maka kalau rangkaian itu arusnya itu ke sini, kan mereka ini di sini berlawanan. Misalnya arus rangkaian itu sini, nah dia kan juga ke sini, yang di dalam baterainya juga arahnya sama. Nah, ini kalau arahnya sama, jadi di dalam baterai, ini di dalam baterainya searah dengan arus rangkaian I. Kemudian yang ini di dalam baterainya ini berlawanan. Maka negatif. Kalau yang searah ini positif. Bisa dipahami ya. Kemudian yang keempat, arus yang searah dengan penelusuran loop dihitung positif, sedang yang berlawanan dihitung negatif. Jadi maksudnya ini yang ini searah kan, yang ini searah dihitung positif, ini berlawanan arah, maka dihitung negatif. Jika hasil akhir perhitungan kuat arus bernilai negatif, maka kuat arus yang sebenarnya merupakan kebalikan. Jadi kalau nanti dihitung itu bernilai negatif, I-nya ketemunya negatif, maka nanti dibalik. Misalnya dalam suatu rangkaian seperti ini misalnya ya, Anda menentukan bebas, ini I-nya. Ya. Ternyata setelah dihitung dengan hukum 2 Kirchhoff tadi, sigma E ditambah sigma IR0, itu hasil ini negatif. Maka Anda langsung balik aja. Jadi dibalik arahnya, langsung ini diganti balik. Nah, harganya tidak berubah, tetap. Tapi kalau min Anda balik langsung. Jadi sebenarnya arusnya mengalirnya ke sini. Tadinya kan Anda menentukannya kan ke kanan arusnya. Nah, ternyata hasilnya negatif. Jadi dibalik menjadi yang biru. Oke, paham ya? Ini peraturannya ini harus kita catat betul. Jadi perjanjian yang seperti ini. Nih. Saya ulangi, semua hambatan dihitung positif, E negatif jika ini ya, E negatif. Jika arah arus rangkaian dengan arus elemen itu berlawanan, E positif jika arus di dalam elemen itu searah dengan arus dalam rangkaian. Kemudian arus yang searah dalam penelusurannya dihitung positif, sedangkan yang berlawanan negatif, ya barusan saya jelaskan. Kemudian 5, jika hasil akhir perhitungan kuat arus bernilai negatif, maka dalam rangkaian itu arusnya harus dibalik. Contoh, dalam loop ini kita melihat bahwa kita menentukan arah arusnya
ini ke kanan. Jadi loopnya itu ke kanan. Nah, jumlah E ditambah ER-nya sama dengan 0. Maka kita lihat elemennya dulu. Jika arusnya itu ke sini, maka kita ketemu yang panjang, berarti negatif, ini positif, kemudian ini positif. Jadi ini yang satu negatif, ini yang negatif. Kemudian yang ini positif, yang ini juga positif. Jadi langsung kita jumlahkan. Yang negatif ya kita min. Kalau positif semua ya dijumlah aja. Jadi harus diperhatikan negatif dan positifnya. Kemudian E kalikan R. R-nya dijumlah saja nggak apa-apa. Langsung R-nya Anda jumlah. Ini dijumlah. Kalau misalnya E-nya itu ada hambatan dalamnya ya dijumlah semuanya, harga R-nya dibuat positif semua, kemudian dikalikan dengan I. Kalikan ini I. Ini I-nya. Kemudian R-nya ini. Paham ya sampai di sini? Berikutnya yang ini contoh lainnya apa ya? I-nya negatif, I1-nya mana I1-nya? Ini yang negatif ini agak perlu kita perbesar. Oh, ini E1, E2 negatif, E3 positif. Ini negatif. Positif ya. Oh, ini arahnya arus kebalik. Ini arah arusnya dibalik. Jadi ini ke sini set, ini terus ke sini. Terus ke sini. Jadi arah arusnya I2 ini ya, dalam E2 ini searah. Ya, saya ganti dengan warna lain ya. Nah, ini searah. Jadi E2-nya positif. Kalau yang E3 berlawanan arah ini. Kemudian yang ini juga berlawanan arah. Jadi kita lihat kalau persoalannya yang seperti ini, maka E-nya E1 min, E3 min. Jadi ini min ya. E2-nya yang searah dengan arah arusnya boleh. Jadi E3-nya itu ini. E2-nya itu ini juga E1. Kemudian E2-nya ini. Nah, jadi untuk menentukan min plusnya kita harus teliti dan hati-hati. Karena kalau kita keliru satu saja, misalnya E1 kita buat positif, maka I-nya akan ketemunya beda. Jadi harus kita perhatikan dengan teliti dan sabar. Ya. Memang di sini persoalannya menjadi Anda mampu menyelesaikan
permasalahan ini permasalahan kebetulan pada mapel fisika rangkaian, jadi loop rangkaian tertutup. Tapi di kehidupan sehari-hari bisa permasalahan persoalan-persoalan apapun yang akan Anda hadapi. Yang penting kita mencari solusinya ini. Sebuah solusi yang membutuhkan kesabaran, ketelitian, kecermatan, juga keikhlasan. Jadi dalam menghadapi semua persoalan, kita butuh sabar, butuh cermat, ya, supaya akurat penyelesaiannya. Ini makna dari mengapa Anda belajar, itu untuk membangun mental, membangun mindset. Jadi fisika hanya sebagian kecil dari bekal kita untuk menghadapi tantangan di kehidupan. Oke? Jadi itu makna dari kita belajar. Jadi jangan dipandang kontennya, jangan dipandang sekedar kontennya saja, tetapi manfaat yang kita ambil dari kita belajar konten-konten yang ada. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat bekerja dan berkarya. Semoga sukses semua.